Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil presentasi kami, di mana materinya berjudul Pengenalan Model Pembelajaran Melalui Tim. Pertama-tama, kemudian kami memperkenalkan diri. Saya Selatia dari sebagai moderator dan samping saya Nadia Sasila. Saya dari Bumi. Baik, pembelajaran akan dilakukan oleh Nadia Sasila. Satu, pengertian TIK dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah kombinasi dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan sumber daya manusia atau firmware yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi melalui media digital. Menurut Naismith 1994, TIK merupakan pendorong utama perubahan masyarakat modern yang juga mempengaruhi cara belajar, berkomunikasi, dan bekerja. Peran TIK dalam pembelajaran. Integrasi TIK dalam pembelajaran memiliki peran yang sangat penting antara lain. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, mendorong pembelajaran interaktif. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran fleksibel dan jarak jauh. Yang keempat, meningkatkan keterampilan abad 21. Dan yang terakhir, mendukung personalisasi pembelajaran. Karakteristik pembelajaran berbasis TIK. Pembelajaran yang memanfaatkan TIK memiliki karakteristik khas antara lain. Yang pertama, multimedia. Yang kedua, interaktif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, berbasis kompetensi. Yang terakhir, aksesibilitas. Dua, manfaat integrasi TIK dalam pembelajaran. Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, mendorong pembelajaran aktif. Yang ketiga, fleksibilitas dan aksesibilitas. Yang keempat, pengembangan keterampilan abad 21. Yang kelima, efisiensi waktu dan biaya. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi lebih mudah. Tiga, jenis model pembelajaran berbasis TIK. Pembelajaran berbasis TIK menggunakan berbagai model yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan interaktivitas proses belajar. Beberapa model yang umum digunakan antara lain yang pertama, pembelajaran daring atau online learning. Yang kedua, pembelajaran blended learning. Yang ketiga, pembelajaran berbasis multimedia. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis game atau gamifikasi. 4. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis TIK. Agar pembelajaran berbasis TIK efektif, guru perlu menerapkan prinsip-prinsip tertentu yang menjadi panduan dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama, prinsip partisipasi, contohnya diskusi melalui forum, LMS atau chat group. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, contohnya video materi yang bisa diulang sesuai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, prinsip relevansi, contohnya menggunakan aplikasi simulasi untuk konsep yang relevan dengan kurikulum. Yang keempat, prinsip keterlibatan aktif atau active learning, contohnya membuat presentasi digital. Selanjutnya akan dibacakan. Yang kelima, prinsip berbasis kompetensi. Contohnya penguasaan digital yang menilai kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, atau kreativitas. Yang keenam, prinsip evaluatif. Contoh penerapannya penggunaan tools online yang memberi umpan balik otomatis. Tantangan dan solusi dalam pembelajaran TIK. Meskipun teknologi menawarkan banyak keuntungan dalam proses belajar mengajar, penerapan pembelajaran berbasis TIK juga menghasilkan berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur. Tidak semua peserta didik atau sekolah memiliki akses yang memadai terhadap perangkat elektronik dan koneksi internet yang stabil. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan digital antara peserta didik yang memiliki fasilitas lengkap dan mereka yang tidak.
visualisasi yang memadai atau tugas yang monoton dapat membuat peserta didik kehilangan minat. Masalah keamanan dan privasi data juga menjadi tantangan karena penggunaan platform digital berpotensi menimbulkan risiko bagi informasi pribadi peserta didik dan guru. Solusi untuk mengatasi tantangan: untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, sekolah dan lembaga pendidikan perlu melakukan investasi pada fasilitas didik yang memadai, termasuk perangkat keras, jaringan internet, dan software pendidikan. Selain itu, pemerintah dan pihak swasta dapat berperan dalam menyediakan akses internet dan perangkat bagi peserta didik yang kurang beruntung, sehingga kesenjangan digital dapat dikurangi. Konten pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, materi pelajaran dan tujuan pembelajaran. Penggunaan multimedia yang kaya akan visualisasi, animasi, dan video interaktif dapat membuat mereka lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan platform yang aman dan perlindungan data menjadi aspek penting agar guru dan peserta didik dapat belajar dengan nyaman tanpa risiko pelanggaran privasi. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan-tantangan dalam pembelajaran berbasis TIK dapat diatasi sehingga teknologi benar-benar menjadi alat yang mendukung proses belajar mengajar, meningkatkan efektivitas, interaktivitas, dan pencapaian kompetensi peserta didik. Evaluasi dan penilaian dalam pembelajaran berbasis TIK. Evaluasi dan penilaian dalam pembelajaran berbasis TIK berfungsi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik, mengidentifikasi kesulitan belajar, dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Penilaian berbasis TIK dapat dilakukan secara formatif untuk memantau perkembangan peserta didik selama proses belajar maupun sumatif untuk menilai pencapaian kompetensi di akhir periode. Selain itu, penilaian otentik juga memungkinkan guru menilai kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas nyata seperti membuat video, laporan digital, atau presentasi multimedia. Formulatik adalah adanya umpan balik langsung sehingga peserta didik dapat segera memperbaiki kesalahan dan guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran secara real-time. Poin penting evaluasi dan penilaian TIK. Yang pertama, memungkinkan pemantauan hasil belajar secara real-time. Yang kedua, dapat bersifat formatif, sumatif, dan autentik. Yang ketiga, memberikan umpan balik cepat untuk peserta didik dan guru. Yang keempat, mengukur kompetensi abad 21, termasuk kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Dan yang kelima, memerlukan pengawasan keamanan dan validitas penilaian. Masa depan pembelajaran berbasis TIK. 1. Pembelajaran lebih personal dan adaptif. 2. Peran guru sebagai fasilitator. 3. Kolaborasi guru dan akses sumber belajar internasional. 4. Tantangan infrastruktur dan literasi digital. 5. Persiapan peserta didik menghadapi dunia digital. Juga ada teman-teman ini bertanya atau silakan. Untuk saudari Mani. Baik, saya menginginkan bertanya, mengapa dalam mengatasi tantangan dalam pembelajaran TIK diperlukan pendekatan yang tepat? Terima kasih. Terima kasih, saya sudah bertanya. Sebutkan apa saja jenis-jenis model pembelajaran berbasis TIK dan berikan contoh. Model pembelajaran berbasis TIK dan berikan contoh. Saya dan Permata Naro ingin bertanya, pertanyaannya, mengapa integrasi digital guru dan peserta didik juga menjadi tantangan?
Dari saya melihat yang bertanya kepada teman diri, apa persiapan peserta didik untuk mengatasi tantangan di era global? Terima kasih. Tantangan di era global.
memerlukan pendekatan yang tepat. Karena dengan pendekatan yang tepat, tantangan-tantangan dalam pembelajaran berbasis TIK dapat diatasi sehingga teknologi benar-benar menjadi alat yang mendukung proses belajar mengajar, meningkatkan efektivitas, interaktivitas, dan pencapaian kompetensi peserta didik. Apakah jawaban kami dapat diterima? Saya akan menjawab pertanyaan dari Eli. Yang pertanyaannya, sebutkan apa saja jenis-jenis model pembelajaran berbasis TIK dan berikan contohnya. Jenis-jenis TIK yang pertama, pembelajaran daring atau online learning, contohnya kelas virtual menggunakan Zoom atau Google Meet. Yang kedua, pembelajaran blended learning, contohnya siswa mengikuti pertemuan tatap muka seminggu sekali dan mengerjakan tugas online di platform LMS. Yang ketiga, pembelajaran berbasis multimedia, contohnya video pembelajaran interaktif. Yang keempat, pembelajaran berbasis game atau gamifikasi, contohnya kuis interaktif, rapot dan game edukatif untuk memahami konsep sejarah atau bahasa. Apakah jawaban kami dapat diterima? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anda. Yang pertanyaannya, mengapa literasi digital guru peserta didik juga menjadi tantangan? Literasi digital guru dan peserta didik juga menjadi tantangan karena banyak guru yang belum sepenuhnya menguasai cara memanfaatkan platform digital, aplikasi pembelajaran, atau multimedia interaktif secara efektif. Di sisi lain, peserta didik yang kurang terampil dalam penggunaan teknologi cenderung mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran berbasis TIK. Apakah saya dapat menerima? Dan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Rode. Apa yang dimaksud dengan penilaian sumatif, formatif, dan autentik? Penilaian sumatif adalah untuk menilai pencapaian kompetensi di akhir periode, formatif untuk memantau perkembangan peserta didik selama proses belajar, sedangkan penilaian autentik memungkinkan guru menilai kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas nyata, seperti membuat video, laporan digital, atau presentasi multimedia. Apakah jawaban kami dapat diterima? Dapat diterima. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Martina. Yang pertanyaannya, apa persiapan peserta didik untuk mengatasi di era global? Agar siap menghadapi dunia kerja dan tantangan global, peserta didik perlu dibekali keterampilan abad 21 seperti kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Apa jawabannya? Baik, sekian dari hasil studi kami. Kami akhiri dengan